Shalom saudara-saudara, kita bersyukur lagi kita bisa bertemu di dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan saya beri tema penerang hidup. Penerang hidup ya saudara-saudara, Yohanes 8 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Amin. Tuhan Yesus berkata, Akulah terang dunia. Ini identik dengan ayat Matius pasal 5 ayat 14. Tuhan berkata, kamulah terang dunia. Saudara-saudara, jadi Tuhan Yesus terang dunia menghendaki supaya saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan pun seperti dia, yaitu menjadi terang dunia. Nah, saudara, menerangi itu artinya apa? Memberi semangat. Ya, seperti kalau orang di dalam rumah ada cahaya lampu, orang bisa bekerja, bisa beraktivitas dengan baik. Tetapi kalau mati lampu, gelap di dalam ruangan itu, maka orang malas untuk bekerja, malas beraktivitas, orang inginnya diam, duduk, tidur, dan seterusnya. Nah, menerangi itu artinya memberi semangat, memberi dorongan, memberikan kekuatan yang baru, sehingga orang yang tadinya lemah bisa jadi bangkit semangatnya, yang malas-malas bisa semangat lagi, dan seterusnya. Ya, dalam tabernakel, saudara-saudara, kalau kita melihat skema tabernakel, ya, masalah terang dunia ini, penerangan ini disebut sebagai pelita emas, ya, di dalam ruangan suci. Nah, penerang ini adalah pelita emas, terdiri dari dua bagian, pelita dan kaki pelita. Ya, tugasnya pelita menerangi, sedangkan kaki pelita adalah menopang atau menjunjung pelita itu. Ya, saudara-saudara, agar kita bisa, itu terdapat di dalam Keluaran 25. Pelita emas ini terdapat dalam Keluaran 25 ayat 31 sampai dengan 40. Ya, jadi ada pelita dan kaki pelita, kaki dian. Ya, saudara, agar bisa menerangi dengan baik ke segala arah, maka ada beberapa hal yang perlu diingat. Jadi tadi firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Supaya kita bisa menjadi penerang yang baik, menerangi ke semua arah, pelita itu harus ditaruh di atas kaki dian. Ya, pelita itu harus diletakkan di atas kaki dian. Seperti dalam tabernakel tadi, ada kaki pelita, kaki dian, dan ada pelitanya. Nah, pelita itu harus ditaruh di atas, sehingga pada waktu dia dinyalakan, terangnya menyeluruh, saudara-saudara. Tetapi kalau pelita itu ditaruh di bawah, maka tidak akan sempurna. Tidak semua ruangan akan dia bisa terangi. Demikian pula kehidupan saudara dan saya. Supaya saudara dan saya bisa menerangi dengan baik, maka saudara dan saya harus rohaninya, imannya harus makin bertumbuh, naik terus, sehingga kita bisa ada di tempat yang lebih tinggi dan menerangi seluruh wilayah di sekeliling kita. Ya, saudara, puji nama Tuhan. Nah, kalau di dalam bagian yang lain, ya, Tuhan menyuruh Musa naik ke atas gunung yang tinggi. Di sana dia berdua bersama dengan Tuhan, ada di hadirat Tuhan. Ya, saudara-saudara, 40 hari 40 malam Musa di sana. Lalu waktu Musa turun dari hadirat Tuhan itu, ya, dari gunung itu, dia tidak sadar kalau wajahnya, kulit mukanya bercahaya, ya, seperti penerang. Ya, puji nama Tuhan. Nah, jadi agar kita bisa menerangi dengan baik sebagai secara rohani, maka saudara dan saya harus bertumbuh imannya, rohaninya, sehingga kita tambah dekat dengan Tuhan, dan akhirnya kita bisa menjadi berkat, memberi dorongan semangat kepada orang-orang yang sedang patah semangat, dan seterusnya. Ya, Keluaran 25 ayat yang ke-37 berkata demikian, haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu, dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu, sehingga diterangi yang di depannya. Jadi tadi saya katakan pelita ini, ya, harus ditaruh di atas kaki pelita atau kandil, sehingga pelita ini dapat menerangi ruangan yang ada di sekitar dia. Puji nama Tuhan. Yang kedua, Keluaran 25 ayat 31. Bagaimana supaya kita bisa menerangi dengan baik ke segala arah. Ya, poin yang kedua adalah Keluaran 25 ayat 31. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni
dari emas tempaan harus kandil itu dibuat. Baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya dengan tombolnya, dan kembangnya haruslah seiras dengan kandil itu. Jadi saudara-saudara, ini kandil terbuat dari emas murni. Supaya saudara dan saya bisa menjadi pelita yang bagus, yang menerangi, maka saudara dan saya harus seperti ini. Ya, dari emas murni. Emas ini menggambarkan kekudusan. Jadi saudara dan saya harus hidup dalam kekudusan. Apanya yang harus kudus dalam hal ini? Harus punya motivasi yang murni, yang suci, yang tulus. Jangan bercampur dengan dunia. Ya, saudara-saudara, emas itu tadinya kan di dalam bumi, bercampur dengan tanah, dengan batu. Nah, supaya dia bisa jadi emas murni, maka si batu campur tanah ini yang mengandung biji emas ini, dia harus dibakar, saudara. Ya, dibakar, digodok begitu sampai akhirnya ini emas ini meleleh. Ya, nah nanti terpisah emas dengan tanah, emas dengan batu-batu kecil terpisah. Dia jadi emas murni. Nah, saudara dan saya kalau ingin menjadi penerang yang baik, maka kita harus punya motivasi yang murni, yang tulus. Jangan bercampur dengan keduniawian. Apa itu keduniawian? Ya, teladan dunia. Ya, perkara-perkara yang dari dunia, cara-cara dunia, atau bercampur dengan kedagingan kita. Nah, kalau kita melakukan segala sesuatu dalam Tuhan bercampur dengan kedagingan kemanusiaan kita, maka itu motivasi bisa jadi tidak murni. Misalnya ingin mencari pujian, kita melayani, beribadat sama Tuhan, ingin dipuji orang. Nah, itu namanya bercampur, motivasinya bercampur dengan kedagingan, ya. Nah, saudara-saudara, maka emas ini harus emas murni. Motivasi harus disucikan oleh Tuhan, ya. Lalu di situ dikatakan ini kandil itu adalah emas tempaan. Jadi saudara dan saya harus ditempa. Ini berbicara tentang pembentukan karakter. Saudara dan saya melayani Tuhan, mengiring Tuhan, maka pribadi saudara dan saya harus ditempa, harus dibentuk oleh firman Tuhan. Tadinya kita duniawi, ya, saudara, penuh dengan hawa nafsu. Nah, ini harus ditempa. Kalau emas itu, sebongkah emas itu sudah dibakar, lalu dia dipukul-pukul, lalu dia digergaji, ada bagian yang tidak perlu dibuang. Demikian hidup kita, saudara. Kalau kita mau menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan akan menunjuk apa yang menjadi kekurangan kita, akan menjadi kesalahan kita, apa yang menjadi kelebihan kita. Misalnya kita masih merasa lebih tinggi dari orang lain, kesombongan, itu harus dipotong sama firman Tuhan, ya, saudara. Jadi ini harus ditempa pembentukan karakter. Kalau karakter saudara dan saya dibentuk menjadi seperti karakter Kristus, maka kita akan bisa jadi terang dunia seperti Kristus. Dan yang ketiga, di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Pelita ini harus diisi dengan minyak. Saudara dan saya kalau ingin jadi penerang yang baik, maka saudara dan saya harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ini yang memampukan kita untuk menyala, untuk menjadi pelita, jadi penerang. Tanpa Roh Kudus, anak Tuhan tidak akan bisa jadi berkat, tidak akan bisa memberikan dorongan semangat, tidak akan bisa memberikan nasihat-nasihat yang baik. Jadi peranan Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan anak Tuhan. Seperti pelita tanpa minyak, dia tidak bisa menyala. Demikian pula saudara dan saya, tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak bisa jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus sendiri dipenuhi dengan Roh Kudus. Di dalam Matius 3 ayat 16, waktu Yesus setelah dibaptis, dia keluar dari air, lalu langit terbuka dan Roh Kudus turun ke atasnya memenuhi Yesus. Nah, dalam hidupnya Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga dia bisa menjadi berkat kepada banyak orang. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, Yesus selalu jadi pelita, jadi penerang, menjadi berkat bagi banyak orang. Puji nama Tuhan. Ayat yang terakhir, saudara-saudara, Matius pasal 5 ayat yang ke-16, ya. Matius 5 ayat 16 berbunyi demikian, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, ini kehendak Tuhan buat saudara dan saya, ya. Kehendak Tuhan, saudara bukan cuma jadi pelita yang bagus terbuat dari emas, tetap yang terisi minyak, tetapi yang kehendak Tuhan adalah
supaya saudara dan saya menjadi pelita yang menyala, artinya yang berfungsi. Saudara, buat apa kalau kita menjadi pelita terbuat dari emas tapi nggak berfungsi, nggak menyala? Saudara, nggak ada gunanya. Sebab pelita itu tujuannya adalah untuk menerangi. Kalau saudara dan saya menjadi anak Tuhan, sudah dibentuk oleh Tuhan, sudah dipenuhi Roh Kudus, saudara dan saya harus berfungsi sebagai anak Tuhan. Apa itu? Menjadi berkat, menerangi, ya, memberikan kesaksian-kesaksian yang hidup tentang Tuhan Yesus kita, tentang perbuatannya, tentang firman-Nya. Saudara, dan Tuhan berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau kita menjadi seperti pelita yang menyala ini, artinya kita bisa mengeluarkan perkara-perkara yang baik, maka orang akan mempermuliakan Bapa yang di surga. Tapi kalau saudara dan saya menjadi seperti pelita yang padam, maka Bapa di sorga pasti akan dipermalukan, bukan dipermuliakan. Biar ini firman Tuhan boleh mengingatkan kepada kita, sebagai anak Tuhan di tengah dunia yang gelap ini, Tuhan menghendaki kita menjadi pelita yang menyala, pelita yang berguna. Tempo hari saya pernah saudara ajak itu putarkan lagu, ya, dari Chrisye yang berkata, engkau lilin-lilin kecil. Ini khotbah memang sudah sering kali ayat ini dibacakan, dikhotbahkan sering kali, saudara-saudara, sehingga kita udah bosen apa enggak, saudara-saudara. Tetapi Tuhan mengingatkan lagi, di tengah dunia yang gelap ini, Tuhan ingin saudara saya jadi seperti pelita. Engkau seperti lilin-lilin yang kecil. Sanggupkah engkau bersinar? Sanggupkah engkau memberi seberkas cahaya? Nah, saudara, kalaupun kita merasa saya tidak pandai ini, tidak pandai itu, tidak bisa banyak berbuat apa-apa, tetapi Tuhan tetap ingin saudara mengeluarkan seberkas cahaya. Dengan seberkas cahaya itu kita bisa jadi berkat buat orang di sekeliling kita, paling tidak buat keluarga kita. Puji nama Tuhan. Ya, firman Tuhan sampai di sini, biar ini boleh menjadi berkat buat saudara saya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, minggu lalu kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa untuk kita bisa mendapatkan Roh Kudus, itu kita harus datang ke hadirat Tuhan. Di dalam kitab Wahyu 22 digambarkan dari tahta Allah dan anak domba itu mengalir keluar satu sungai jernih seperti hal blur. Itu sungai air kehidupan. Nah, saudara-saudara, ini sungai menggambarkan Roh Kudus yang menyegarkan, yang menguatkan. Roh Kudus juga digambarkan seperti minyak.
dia ada di hadirat Tuhan. Kalau saudara dan saya ingin dipenuhi Roh Kudus, maka saudara dan saya harus datang ke sungainya Tuhan, ke hadirat Tuhan, dan minta sama Tuhan supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Seperti murid-murid di kamar loteng, mereka berdoa, minta terus sama Tuhan, supaya itu Roh Kudus memenuhi hati mereka. Dan kalau mereka sudah dipenuhi Roh Kudus, kita melihat dari firman Tuhan, murid-murid ini menjadi pribadi yang berubah. Murid-murid menjadi berani untuk menyampaikan firman Tuhan, menyaksikan tentang Yesus. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah terang dunia, dan Engkau menghendaki supaya kami juga menjadi terang dunia, menerangi dunia yang gelap, memberikan kekuatan-kekuatan bagi anak-anak-Mu yang lemah, bagi anak-anak-Mu yang putus asa, bagi anak-anak-Mu yang tidak bersemangat lagi. Tuhan, penuhkan kami dengan Roh Kudus, karena firman-Mu mengatakan ini Roh Kudus adalah kuasa Allah yang akan mendorong kami untuk kami boleh menyaksikan tentang pribadi-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat dan anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Segala puji, hormat, kehadiran kuasa kami kembalikan kepada Engkau. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Pada akhirnya, saudara-saudara, terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua.